Ada satu kata bahasa Indonesia yang gue selalu susah cari padanan terjemahannya. Dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, tetap aja susah. Kata tersebut adalah gengsi. Ini gue aja bingung nih. Gengsi artinya apa ya cuy? Di bahasa Inggris. Kayaknya tuh menurut gue ya, itu kata yang Indonesia banget. Gue aja kalau misalkan suruh ngejelasin gengsi, kalau misalkan nggak ngelihat kamus juga bingung. Apa ya arti gengsi ya sebenarnya? Tapi ya kalau misalkan gue ditanya, ya gue mungkin akan jawab gengsi itu adalah semacam perasaan gak mau kalah dari orang lain. Itu sih. Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh banget langsung tulis di komentar. Tapi gue intinya di video ini mau menggunakan arti dari gak mau kalah dari orang lain. Terutama perihal status. Satu, kenapa sih kita harus gak mau kalah sama orang lain? Why? Oke, ambisius. Oke, kompetitif. Tapi ya buat apa? Ngapain kompetisi sama orang lain segitunya? Apalagi soal status. Ngapain hidup kita tervalidasi oleh pendapat atau respons dari orang lain? Ya emang gak bohong sih, kadang validasi dari orang lain juga enak gitu. Tapi kalau misalkan kita hidup sepenuhnya dari itu ya buat apa? Kayak misalnya nih, sesimpel kita ambil jurusan kuliah. Misalnya kita tuh nggak terlalu suka sama hitung-hitungan. Kayak kita disuruh ngitung, bikin buku besar aja tuh males banget. Tapi kita disuruh orang tua kita untuk ambil jurusan misalnya akuntansi yang tentunya penuh hitung-hitungan. Karena menurut mereka dan in general juga sih, akuntansi dibutuhkan di perusahaan, entah perusahaan apapun, akan membutuhkan orang yang bisa menghitung laporan keuangan, yang mungkin juga membuat laporan keuangan dari suatu perusahaan juga. Intinya tahulah cara hitung-hitungan. Itu praktikal banget, gak bohong. Ilmu hitung-hitungan tuh dari zaman dulu praktikal banget. Tapi ya balik lagi, lo beneran mau ngejalanin 4 tahun S1, tapi lo nya boro-boro bisa, sukanya enggak? Ya emang sih, hidup tuh gak harus nurutin apa yang kita suka. Kali kan ternyata kita belum kenal sepenuhnya sama akuntansi, terus ternyata kita jago, ya kan? Dan lama-kelamaan kita pelan-pelan akan suka. Ya nggak salah juga. Tapi ya balik lagi, lo mau berjudi dengan itu? Kalau ternyata nggak suka-suka banget ketika lo kuliah gimana? Kalau misalkan lo pas tahun kedua deh, kayak anjir ngapain sih gue di sini? Gue tuh lebih cocok sama komunikasi. Gue lebih bisa ngomong. Gue mau kerja di periklanan bodo amat. Mau gak bergengsi kek, mau nanti capek kek, gue lebih seneng. Apakah gengsi masih perlu diperjuangkan? Apalagi kayaknya yang gengsi bukan lo, malah orang tuanya. Tapi, well, setiap pilihan ada plus dan minusnya. Jadi intinya satu sih menurut gue. Kalau soal gengsi. Emang contohnya tuh baru satu sih soal jurusan yang tenar, yang bagus, yang sangat dinilai orang tinggi. Tapi ya gue harap itu juga udah cukup menggambarkan makna gengsi tersebut. Kayak orang Indonesia tuh tidak sedikit yang hidupnya penuh gengsi. Gak mau kalah. Apalagi soal status. Entah dari tas. Sumpah merek tas tuh ada gengsinya cuy. Emang ada gengsinya di seluruh dunia juga iya. Gak cuma Indonesia doang. Tapi ya buat apa kalau emang belum mampu-mampu banget? Kayak lo harus ngutang dulu gitu sama kartu kredit buat afford untuk beli tas itu agar bisa masuk ke lingkaran sosial yang bisa beli
tas mewah tersebut tanpa perlu nyicil? Apakah harus segitunya? Hah? Ya balik lagi, pilihan lo sih. Tapi, apa kalau enjoy? Ya kalau lo enjoy, it's good. Oke banget. Tapi ya, emang nggak ada hal lain yang lebih menyenangkan daripada memuaskan gengsi, daripada menyenangkan orang-orang yang mungkin nggak peduli-peduli amat sama lo. Hah? Tapi kalau emang lo hobinya kayak gitu ya, gue nggak mau mempersalahkan. Cuma ini buat orang-orang yang sebenarnya nggak mau banget kayak gitu. Kayak lo tidak menjadi diri sendiri dengan mengikuti gengsi. Lo mau hidup kayak gitu seumur hidup? Di kehidupan yang kemungkinan besar cuma sekali ini. Gue pribadi sih nggak mau ya. Dan ya gue sih lumayan beruntung karena gue sudah terbiasa menjadi diri sendiri walaupun dulu sempat dicap aneh, meskipun sampai sekarang juga dicap aneh sih. Ya gue udah bodo amat, udah kebal juga. Kayak udah tembok lah. Dan so far sangat menyenangkan. Kayak gue nggak peduli pakai tas gede walaupun dibilang tidak mapan. Ya kalau emang tidak mapan, ya terus masalah buat gue. Masalah buat lo. Ya kalau gue happy dengan pakai tas gede gitu di mall, ya so what? Dengan tas gede gue bisa bawa payung dengan enak, bisa bawa buku-buku gue dengan enak, bisa bawa segala macam dengan enak tanpa harus ngurusin ribetnya parkir mobil, tanpa harus ya beli payung baru kalau misalkan hujan. Gue udah siap. Udah gitu gue tinggal ke stasiun kereta yang kadang deket banget, jadi gue bisa jalan kaki, nambah steps, sehat juga. Dan gue cuma bayar 3.500. Itulah mantap pilihan hidup gue yang sangat tidak mapan itu. Dan gue untungnya juga nggak gengsi. Nah kalau teman-teman gimana? Milih gengsi atau milih jadi diri sendiri? Ya balik lagi itu pilihan teman-teman. Tapi mungkin kalau teman-teman yang chronically online tahu lah ya apa yang gue bahas soal tas dan kemapanan. Sebenarnya tweet yang ngomongin tas dan kemapanan itu menurut gue sangat valid dan seru banget karena itu memantik banyak opini, terus pendapat, baik setuju atau enggak, yang sangat oke mengenai strata sosial, terutama di Indonesia ya. Kayaknya itu banyak konteks yang ngomongin Indonesia. Walaupun juga bisa applicable, bisa di bisa dilakukan, no, bisa ya bisa applicable di negara-negara lain juga, di budaya-budaya lain. Tapi ya intinya, it's not good to follow gengsi. Janganlah ikutin gengsi. Buat apa sih? Hah? Buat apa? Sumpah cuy. Orang-orang yang cuma mentingin gengsi tuh nggak asik banget. Ngapain jir? Menilai orang dari status? Nilai orang dari harta atau kepemilikan? Buat apa? Ya udah itu aja. Thank you udah nonton ke tidak jelasan ini. Tapi gue sangat seneng sih mengeluarkan opini-opini ini. Thank you yang udah nonton sampai titik ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!